Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ima dan Bu Vita. Selamat sore. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Sore Bu wabarakatuh. Yulis. Selamat sore. Iya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Oke, pertemuan kucing kali ini, saya sebagai pengamat ya, kemudian, coach-nya Bu Ima dan Bu Vita sebagai, coach ya. Untuk Betul. itu, sebelum, coaching kali ini dimulai, saya ingin bertanya dulu kepada coach ya, kepada Bu Ima, kira-kira persiapan apa saja yang dilakukan, sebelum melakukan coaching? Ya, baik, terima kasih banyak Bu Yulis. Untuk kegiatan kucing kita hari ini, saya bersama Bu Vita, saya sudah mempersiapkan diri saya dengan semaksimal mungkin istirahat yang cukup tadi, supaya saya bisa menghadirkan diri saya secara penuh pada hari ini. Nantinya saya juga siap untuk menjadi pendengar yang baik, yang aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot bagi Bu Vita. Baik, karena Bu Ima sudah siap, saya persilahkan untuk langsung memulai percakapan kucingnya ya. Ya, Oke, selamat sore Bu Ima. sore Bu Vita, ketemu lagi kita ya. Baik, Iya, baik. kita lagi sibuk kan dengan babynya? Enggak, alhamdulillah sudah pada tidur semua, aman. Aman, alhamdulillah. Kalau saya sedikit curhat-curhat boleh ya Wah, untuk boleh sore ini? dong, boleh sekali. Jadi, kalau boleh saya tanya nih apa kalau gitu ya rencananya Bu Vita mau curhat sama saya ini? Ini Ada tujuannya tujuan Bu Ima apa? mau cari solusi nih Bu Hmm? Ima, mau cari solusi dari masalah yang sedang saya hadapi di sekolah. Oh gitu. Jadi Bu Vita Hmm, lagi punya masalah. Kalau boleh tahu ah, nih, apa masalahnya? Bisa diceritakan oke. mungkin? Seperti Bu Ima tahu sendiri nih ya, keadaan saya kan sekarang, baru aja dapat kecelakaan nih dan otomatis saya belum bisa beraktivitas penuh untuk bisa hadir di sekolah. Nah, kebetulan kemarin tuh saya mendapatkan, laporan dari teman saya sebagai guru pengganti di kelas saya, untuk siswa-siswi saya ini, siswa kelas 6 ini, eee, sedikit melakukan, apa ya, kayak gitu, melawan lah, tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh yang biasanya dilakukan di sekolah. Kan biasanya tuh di sebelum pagi sebelum, masuk kelas, 15 menit sebelum masuk kelas, kami melakukan pembiasaan tuh dari kelas 1 sampai kelas 6, mereka berdiri berjajar, terus nah saya biasanya yang mengomando mereka untuk mengikuti saya membaca, ayat-ayat suci Al-Qur'an juz 30. Nah, ini tujuannya sebenarnya untuk pembiasaan agar mereka itu bisa hafal nantinya, juz 30 seperti Ibu Ima tahu sendiri kan, karena mereka akan melakukan uji kompetensi baca Betul, Al-Qur'an. betul. Nah, sebenarnya pembiasaannya sudah berjalan nih, karena saya ini sedang tidak present di sekolah, nah murid-murid saya ini bikin ulah. Jadi mereka itu nggak mau keluar dari kelas, masih harus dimarah-marahin, masih kalaupun mereka baris akhirnya tapi mereka, nggak mau baca, jadi tetap seperti mereka itu, nggak ada yang apa ya, yang ditakuti gitu loh. Oh Bukan takut sih gitu. sebenarnya, cuma mereka terus nggak mau melakukan pembiasaan itu yang dilaksanakan setiap hari di sekolah. Nah itu yang bikin bingung tuh, gimana saya gitu. Oh, jadi masalah yang saat ini dihadapi Bu Vita, murid-muridnya Bu Vita yang kelas 6 ini seperti ulah gitu ya. Mereka tidak mau melakukan pembiasaan yang biasanya mereka Mhm, lakukan gitu ya, karena Bu Vita tidak ada di situ. Wah, mhm. kalau seperti itu, dapat laporan seperti itu, bagaimana perasaannya Bu Vita waktu dapat laporan seperti itu? Iya, perasaan saya sedih, ada, kecewa iya, padahal, apa namanya, program ini saya gagas agar, semua siswa-siswi di sekolah saya itu mendapatkan, pengetahuanlah membaca Al-Qur'an dengan baik karena Mhm. memang, sekarang yang menjadi prioritas semua sekolah lah ya bagaimana cara me me meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an seperti itu. Betul, Jadi jangan sampai betul. saya nggak
masuk ternyata, program tidak berjalan kan bagaimana gitu Ya, loh. sayang sekali Bu Vita. Nah, setelah dapat laporan seperti itu Bu Vita, apa sih yang sudah Bu Vita lakukan untuk mengatasi permasalahan itu? Nah, sebenarnya Bu Ima, saya sudah, mencoba untuk menghubungi dan berbicara dengan, 2 orang guru. Yang pertama adalah satu guru agama, dan yang satunya adalah seorang guru kelas 3. Nah, kedua guru ini saya lihat mereka mampu sebenarnya, meng-handle atau me me apa, memimpin pembiasaan ini di sekolah. Karena saya pernah mencoba mereka untuk minta mereka untuk memimpin menggantikan saya. Hanya mereka sudah tahu step-stepnya, langkah-langkah yang harus dilakukan, seperti itu. Cuman kok tetap anak saya ini kok ya masih berulah gitu, masih tetap seperti itu, Oh. gitu. Nah, Jadi kalau saya bisa tangkap dari apa yang Bu Vita ceritakan, Bu Vita ini sudah minta bantuan ya ke 2 orang teman, guru agama dan guru apa lagi satunya Bu Vita? guru kelas 3. Guru kelas 3 untuk menghandle muridnya Bu Vita ya, melakukan pembiasaan-pembiasaan setiap harinya. Namun ternyata tidak ada hasilnya Bu Vita ya, tetap saja ya. Iya. Nah, kalau mau dibuat skala nih Bu Vita, berarti apa yang sudah Bu Vita lakukan dengan meminta bantuan kepada 2 orang teman ini, usahanya Bu Vita nih, saat Hmm. ini ada di skala berapa itu Bu Vita? Ya, kalau dengan usaha saya, tapi dengan hasilnya seperti itu, saya rasa masih di skala 5 lah, Bu Ima. Jadi, usaha saya sepertinya masih menemukan jalan buntu lah, setengah-setengah. Mungkin yang kelas 1 sampai kelas 5 bisa berjalan, tapi untuk kelas saya ini masih menemukan masih apa namanya, buntu, gimana caranya Iya. itu. Nah, terus kalau sekarang masih ada di skala 5, sebetulnya harapannya Bu Vita nanti mau ada di skala berapa nih? Ya setidaknya, meskipun saya tidak ada di sekolah, saya mengharapkan tuh saya bisa, program ini berjalan sampai, di angka atau tahap 8 atau 9 lah, tidak muluk-muluk jadi 10 kayak gitu, 5. Oke, betul itu. Berarti kalau harapannya Bu Vita ingin ada di skala 8 atau 9 ya, Bu Vita perlu apa tidak ya memikirkan solusi lain selain solusi minta, bantuan ke teman yang tadi Bu Vita? Sampai saya ini berpikir seperti ini Bu Ima, Mhm. apa saya harus melakukan video call ya, kayak gitu. Jadi saya mau coba untuk melakukan video call ke salah satu guru, jadi, mereka, eee, bisa terpantau saya melakukan pembiasaan itu dari rumah. Mmm. Jadi nanti, dari HP itu ya dari HP itu bisa disambungkan ke mikrofon, jadi mereka bisa semuanya bisa mendengar, suara saya. Mungkin, mereka melakukan itu karena tidak mendengar atau melihat kehadiran saya, kayak gitu mungkin seperti Bu Ima. Oh, mungkin iya juga ya, masuk akal juga itu Bu Vita. Jadi itu adalah, rencana lain yang sudah Bu Vita pikirkan ya, untuk Mmm, mengatasi masalah ini ya. Luar iya, biasa sepertinya sekali Bu mereka Vita. membutuhkan kehadiran dan sosok saya. Iya, mungkin mereka Jadi memang memang rindu dengan sosoknya Bu Vita. Nah, ya mungkin itu bisa seperti itu. dicoba. Iya iya. Nah, untuk rencana yang ini nih Bu Vita, yang video call nih ya, Mmm. kira-kira kapan itu mau dilaksanakan? Ya, sesegera mungkin, agar, permasalahan ini teratasi dan sebelum saya masuk, saya kan masih dalam tahap recovery, jadi menunggu Mmm. sampai saya bisa masuk ke sekolah, jadi saya harus segera melaksanakannya ya besok lah, besok harus saya coba untuk melakukan video call ke salah satu guru agar bisa, menghadirkan saya meskipun hanya secara virtual agar mereka Oke. itu mungkin bisalah mau kalau, eee lihat ada saya atau dengar suara saya mereka mau melakukannya ya. Harapan saya seperti itu untuk jangka pendek nih, untuk Oke, solusi jangka pendek nih. besok ya berarti ya? Heeh, Oke, itu solusi jangka pendek. Berarti mhm. kalau ada solusi jangka pendek, ada solusi jangka panjangnya dong ya? Apa nih kalau Ya solusi jangka kita kan panjangnya? nggak mungkin kan ya, kalau, solusi ini kan pasti sampai saya sembuh dan bisa masuk ke sekolah. Namun yang saya harapkan juga bahwa setiap program yang sudah saya gagas, yang sudah dilakukan sebagai pembiasaan di sekolah ini tetap berjalan meskipun tanpa saya selanjutnya Mama, seandainya Mmm, bukan pengen saya nggak masuk terus bukan, cuman mmm, setidaknya ada, apa ya,
guru-guru yang lain juga bisa memimpin atau menghandle sebuah program meskipun tanpa saya seperti itu. Jadi mereka ada kemandirian lah dari guru-guru yang lain juga. Jadi saya harus memikirkan solusi jangka panjang seperti itu. Kalau dalam pikiran saya ke depannya strategi yang saya pikirkan agar semua program yang menjadi pembiasaan itu tetap berjalan, jadi saya harus melakukan seperti pembinaan gitu Bu Ima. Pembinaan buat siapa? Pembinaan untuk semua guru-guru yang ada di sekolah. Jadi saya ketika saya nanti sudah masuk, saya harus melakukan pembinaan atau bimbingan lah ya kepada semua guru-guru yang ada. Saya ajari bagaimana cara mengajar atau tahap-tahap atau metode Umi yang sudah saya terapkan untuk mengajari membaca Al-Quran yang sudah berjalan ini. Jadi mereka tahu step ini harus sama. Jadi saya mengharapkan mereka mempunyai keterampilan yang sama, setidaknya cara, langkah-langkah, metode yang sama dengan cara yang saya lakukan agar meskipun tidak ada saya, mereka tetap bisa handle kayak gitu Bu Ima. Oh, jadi itu rencana jangka panjangnya ya, Bu Vita nanti akan mengadakan pelatihan untuk semua guru, agar nantinya semua guru punya keterampilan dan kemampuannya paling tidak hampir sama lah dengan Bu Vita, sehingga tidak semuanya itu bergantung kepada Bu Vita ya. Jadi meskipun Bu Vita tidak masuk, akan ada guru-guru yang lain nanti yang siap menghandle semua kegiatan atau pembiasaan di sekolah gitu ya Bu Vita ya? Ya betul. Oke. Kalau begitu Bu Vita sudah punya rencana jangka pendek, rencana jangka panjang. Nah, untuk menjaga komitmen itu semua Bu Vita supaya nantinya tetap bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan, apa komitmennya? Ya, komitmennya saya harus hadir penuh ya di sekolah untuk memberikan semua apa yang saya miliki, maksudnya keilmuan tentang metode Umi maupun cara pembelajaran bahasa Inggris yang biasanya setelah murojaah itu surat pendek biasanya saya lanjutkan dengan ice breaking ataupun pembelajaran bahasa Inggris melalui lagu dan gerak gitu. Jadi saya akan ajarkan semuanya kepada semua guru-guru dan saya nanti akan berkomitmen harus selalu mendampingi dan melihat apakah mereka itu kemampuannya berkembang apa tidak dengan apa yang sudah saya berikan seperti itu. Oke, bagus sekali Bu Vita. Jadi Bu Vita nanti tidak akan lepas tangan begitu saja ya, tapi Iya, akan tetap sama saya melakukan kontrol ya, ya. melakukan Oke, kontrol pada wah teman-teman luar ini. biasa sekali ternyata ide-idenya Bu Vita ini. Senang saya melakukan coaching hari ini bersama dengan Bu Vita. Iya. Oke, terakhir Bu Vita, bagaimana dengan kegiatan coaching kita hari ini? Bu Vita apa sudah memberikan sesuatu yang berarti nih bagi Bu Vita? Ya Allah, alhamdulillah saya tercerahkan setelah saya berbincang-bincang dan sharing ya dengan Bu Ima. Saya jadi bisa menemukan solusi nih untuk permasalahan saya. Untuk permasalahan saya kan bisa tadi sudah menemukan solusi jangka pendeknya dan juga solusi jangka panjang untuk semua program-program pembiasaan yang saya lakukan di sekolah. Jadi ya alhamdulillah saya menemukan solusinya. Solusi jangka pendek saya akan melakukan video call besok untuk pembiasaan itu sampai saya bisa masuk sekolah. Dan yang kedua untuk solusi jangka panjangnya, ya saya segera mungkin setelah saya sehat bisa hadir di sekolah, saya akan segera melakukan pembinaan kepada atau pelatihan kepada guru-guru yang lain agar mereka memiliki keterampilan yang sama dengan metode dan langkah-langkah penggunaan metode Umi dan juga penggunaan ice breaking-nya maupun pembelajaran bahasa Inggris melalui lagu dan permainan seperti itu. Wah, saya melihat Bu Vita senang, saya pun ikut merasa senang Bu Vita ya. Semoga apa Alhamdulillah yang saya Bu Vita gitu. iya betul. Semoga apa yang Bu Vita rencanakan ke depan ini betul-betul bisa berjalan dengan baik ya Bu Vita ya. Dan Terima semua kasih banget. permasalahan yang dialami bisa segera tuntas. Iya, terima Oke, kasih sekali Bu sudahkah? Ina, Oke, coaching kita. sama-sama. Semuanya Sama-sama. terrealisasi untuk permasalahan saya di kelas dan Amin, anak-anak bisa amin, melakukannya amin. dengan baik. Baik. Terima kasih. Ya. Ya. Baik, saya kembalikan kepada Bu Yulis.
Baik, aduh ini mah luar biasa sekali, kucing hari ini Bu Ima dan Bu Vita sungguh sangat luar biasa. Bisa dikatakan mantap, Bu Ima alhamdulillah, dan Bu Vita sudah, menemukan solusi dari permasalahannya, karena, pertanyaan Bu Ima sangat berbobot sekali sehingga, ini Bu Vita dengan, nyaman dan mudah menemukan solusi dari permasalahannya. Mungkin itu saja dari saya ya. Terima kasih banyak kucing pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Bu Ima dan Bu Yuli. Sampai jumpa. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Yulis dan Bu Vita? Sehat? Alhamdulillah sehat. Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa lagi dengan Bu Yulis dan Bu Vita untuk melakukan kegiatan coaching kita ya hari ini ya Bu. Betul. Kita sebagai coach dan Bu Yulis sebagai coaching dan saya di sini bertindak sebagai pengamat. Nah, sebelum kegiatan coaching kita hari ini dimulai, saya ingin tanya dulu nih pada Coach Vita. Apa saja persiapan yang sudah dilakukan untuk melakukan kegiatan coaching hari ini? Oke Bu Ima, insya Allah saya sudah siap hadir sepenuhnya untuk kegiatan coaching hari ini dan saya akan menjadi pendengar yang baik buat Bu Yulis agar Bu Yulis bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya dan juga saya akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sebagai pemantik agar Bu Yulis bisa menemukan sendiri solusinya nanti. Gitu. Luar biasa sekali. Baik, tanpa berlama-lama lagi ya, saya akan serahkan sepenuhnya kepada Bu Vita dan Bu Yulis. Nanti di akhir kegiatan coaching, saya akan memberikan umpan balik. Baik, silakan Bu Vita dan Bu Yulis. Oke. Assalamualaikum Bu Vita. Waalaikumsalam Bu Yulis. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Vita sebentar ya nih mau saya ganggu nggak apa-apa ya? Oke, saya siap. Ada apa sih? Vita, saya benar-benar galau hari ini Bu Vita. Kenapa kok galau? Kalau mau melakukan coaching tuh harus galau ya. Ya, tujuannya apa nih Bu Yulis untuk hari ini melakukan coaching kita? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu Vita. Mudah-mudahan nanti dengan melakukan coaching dengan Bu Vita, saya mendapatkan itu solusinya gimana gitu. Jadi tujuan Bu Yulis coaching atau berbicara dengan saya nanti bisa menemukan solusi ya terhadap masalah yang dihadapi oleh Bu Yulis ya. Oke. Apa sebenarnya yang sedang dihadapi Bu Yulis nih? Kalau boleh tahu, boleh diceritakan. Iya Bu Vita, gini. Kenapa? Kan saya sebagai wali kelas ya. Karena saya sebagai wali kelas Bu Vita, saya punya anak didik di kelas saya itu Bu Vita lagi bermasalah Bu Vita. Masalahnya ada salah satu rekan sejawat dari saya di sekolah itu Bu Vita. Pada saat jam pelajaran itu tanpa sengaja lah istilahnya karena ada murid yang bertengkar di belakang akhirnya mau melerai. Ternyata bapak ini dilaporkan oleh murid saya ini ke orang tuanya. Dan laporannya itu dimakan mentah-mentah Bu Vita. Jadi dikira anaknya itu sudah benar gitu. Kemudian wali murid ini membawa beberapa tetangganya gitu. Terus ada juga pengacara, ada juga itu Bu Vita wartawan gitu. Jadi wah saya jadi pusing kepala saya Bu Vita. Aduh ini bagaimana kira-kira gitu. Jadi Bu Yuli sedang mengalami kayak gitu pelaporan ya dari siswa ke pihak keluarga bahwa dia terjadi pemukulan terhadap anak ini karena betul. salah satu guru begitu ya?
Iya iya, salah Nah, satu guru rekan apa nih saya, ganggu rekan Bu sejawat. Yulis yang mengganggu, benak Bu Yulis apa ini? Ini yang mengganggu saya kan saya wali kelasnya Bu Vita. Mhm mhm Otomatis, kemarin itu saya dipanggil sama, kepala sekolah. Nah, mhm. sedangkan saya awalnya tidak tahu kan permasalahannya, kenapa, bapak ini kok bapak lah istilahnya, bapak, Mhm pengajar ini, teman rekan mhm sejawat ini tidak bercerita kepada saya kejadiannya seperti apa. Jadi ketika mhm. saya dipanggil sama kepala sekolah, saya tidak tahu menahu Bu Vita. Oh Bagaimana saya bisa menjawab kepada kepala sekolah gitu. Akhirnya ya oh itu Bu Vita, galau saya oh gitu. terjadi apa ya, didatangilah oleh pihak Mhm, keluarga ke sekolah untuk mencari salah satu guru ini. Padahal Bu betul. Yulis belum tahu permasalahan ini ya. Jadi Betul terjadi, sekali. komunikasi ya antara, teman Bu Yulis dengan Bu Yulis ya, selaku wali Iya, kelas, seperti itu. mhm, Jadi, betul. setelah terjadi seperti ini, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Yulis? Tindakan apa yang sudah ditempuh oleh Bu Yulis nih untuk, sedikit mengatasi, menghadapi orang tua yang mendatangi sekolah seperti ini? Mmm, tindakannya mungkin ya, yang pertama saya konfirmasi dulu kepada, yang bersangkutan, kepada anak Mhm ini, mhm anak yang bermasalah ini Bu Vita. mhm Kemudian saya akan konfirmasi ke guru yang bersangkutan, ke teman saya, rekan sejawat itu. mhm Baru nanti, eee yang ketiga saya tanya juga sama siswa yang lain yang satu kelas gitu, mhm. sebenarnya apa yang terjadi gitu, biar saya tahu ceritanya gitu Bu Oke. Vita. Jadi Jadi saya bisa oke. menjelaskan. Jadi langkah-langkah atau strategi yang, akan dilakukan oleh Bu Yulis ini, jika dihitung dalam rata-rata tahap 1 sampai 10, kira-kira ini Bu Yulis sudah ada di bagian mana nih? Di tahap yang keberapa nih usahanya Bu Yulis? Mmm, ya masih 5 lah Bu, 5 Oke, ya kan 5. saya masih mau ini heeh, ya Jadi 5 belum belum terlaksana ya, masih mau dilaksanakan. belum, Oh, jadi iya, rencananya Bu Yulis, ke depannya Bu Yulis akan melakukan, eee, cross check dulu kepada guru yang mhm, bersangkutan, juga mencari informasi iya, duduk perkara kepada siswanya tadi, dan juga kepada teman-teman mhm. sejawat gitu ya, Bu, ya? Oke, Iya betul sekali Bu heeh. Vita. Ini kan menurut Bu Yulis ini masih di tahap 5 nih. Ke depannya ini, apa yang diharapkan Bu Yulis, agar solusi ini bisa apa namanya ya, solusi ini bisa menjadi, eee, yang terbaik untuk Bu Yulis pengen sampai tahap yang keberapa ini? Kalau saya maunya yang 10 lah, yang bisa selesai gitu, tidak Mhm. ada permasalahan ke depannya gitu Bu Vita. Oke, jadi Saya tidak mau ada. 10 Bu Vita. Oke, Bu Iya, Yulis pengen 10. Jadi dengan strategi tadi itu, Bu Yulis, mengharapkan, bisa mencapai sampai 10 ya, untuk permasalahan iya ini ya, kalau bisa. oke. Jadi komitmen Bu Yulis gimana nih? Selain untuk, dengan strategi itu, apakah ada lagi komitmen yang lain yang bisa ditempuh oleh Bu Yulis, ke depannya agar masalah ini bisa terselesaikan? Iya mungkin iya Bu Vita. Yang pertama, makanya, kita selalu berkolaborasi dengan, sesama guru, dengan rekan sejawat itu penting. Berkolaborasi dengan wali murid, dengan orang tua itu juga sangat penting sekali sehingga tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang sampai mencuat keluar gitu. Jadi kalau Mhm. hanya permasalahan itu anggaplah sebenarnya masalah yang menurut saya tidak seberapa tapi dibesar-besarkan Bu Vita. Jadi insya Allah nanti, terselesaikan di dalam gitu. Oke. Jadi apakah kekuatan Bu Yulis, sehingga Bu Yulis ini bisa, menyelesaikan masalah ini? Apakah ada teman-teman yang lain yang bisa membantu Bu Yulis untuk merealisasikan, komitmen Bu Yulis ini, untuk menyelesaikan masalah ini? Iya iya betul. Saya, langsung menghubungi humas, kemudian menghubungi guru, BK, kemudian ada juga, tokoh masyarakat, sekitar yang sangat disegani oleh keluarga dari anak ini gitu Bu Vita, biar, permasalahan ini bisa terselesaikan.
Oke, Itu yang jadi, akan komitmen saya yang oh, akan jadi saya lakukan. oke, jadi komitmen Bu Yulis akan minta bantuan dari teman yang ada di bagian Mhm, humas, bagian BK, dan juga mhm, tokoh masyarakat yang bisa membantu Bu Yulis untuk menengahilah ya permasalahan antara iya. sekolah dan pihak keluarga siswa ini. Ya, baik, apakah dengan coaching kita kali ini Bu Yulis sudah menemukan jawabannya nih, dengan solusinya Iya, nih dengan betul permasalahan yang tadi sekali, sudah membuat Bu betul. Yulis, galau? Iya, betul sekali. Iya, Bu Vita, terima kasih banyak. Jadi, dari apa ini yang sudah saya lakukan dengan Bu Vita, saya pikiran jadi ini Bu Vita, lebih terbuka gitu. Jadi, oh begini ya, jadi enaklah Bu Vita, berarti saya harus melakukan ini gitu. Konfirmasi, setelah konfirmasi saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat, bekerja sama dengan orang tua, meminta bantuan kepada humas, guru BK ataupun tokoh masyarakat sekitar. Itu, Bu. Oke, jadi, Mhm. Bu Yulis sudah bisa menemukan, solusi ya dari permasalahan Bu Yulis Iya, tadi. iya Tadi, betul. dengan, semua strategi yang Bu Yulis sampaikan tadi, saya harapkan nanti bisa berjalan dengan lancar dan bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Itu ya Bu Yulis? Ya, ya. Terima kasih banyak Bu Vita ya. Terima kasih Bu Sama, Vita. oke, Mhm. ya saya Makasih, karena saya oke, masih ini Bu Vita, saya masih mhm, ada kegiatan lain nih. Jadi saya akhirin dulu ya pertemuan oke. sama Bu Vita ya. Nanti kalau lain kali Bu Vita, saya pasti datang lagi ya. Kalau Oke, saya kita akan jutek-jutek melanjutkan gitu ya. pembicaraan ini untuk hasilnya bagaimana Mhm. nanti kita bisa sharing lagi ya Bu Yulis ya. Oke, Baik, terima kasih banyak Bu Vita. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, menarik sekali nih kegiatan kucing antara Bu Vita dengan Bu Yulis. Saya jadi pengen ikutan nimbrung tadi nih, luar biasa sekali. Ya, Bu Vita sebagai coach di sini sudah menghadirkan dirinya secara penuh dengan pertanyaan-pertanyaannya yang berbobot sehingga bisa memancing Bu Yulis nih untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Dan alhamdulillah sekali Bu Yulis sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, yang jadi harapan saya semoga, solusi tersebut bisa segera dilakukan ya Bu Yuli, sehingga permasalahannya betul-betul bisa tuntas. Luar biasa sekali kegiatan kita pada hari ini. Ya, baik Ibu-ibu, saya rasa hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kegiatan kucing kita kali ini. Mungkin ada tambahan dari Ibu-ibu? Tidak ada? Ya, cukup sudah Sudah ada. cukup Terima ya? Baik, kasih. kalau Ya, begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ima dan Bu Yulis. Sore Bu Sore, Vita. Mem. Oke, gimana kabarnya sore hari ini? Saya Alhamdulillah baik. baik. Oke. Nah, pada sore hari ini kita sudah akan melakukan coaching ya. Jadi saya hari ini berlaku sebagai pengamat, nanti Bu Yulis sebagai Mhm. coach dan Bu Ima sebagai coachee. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya sedikit nih tentang ke Bu Yulis, apa persiapan yang sudah dilakukan oleh Bu Yulis untuk melakukan coaching kita pada hari ini? Oh ya, terima kasih Tab. Persiapan saya tentunya ada 3 nih. Yang pertama yaitu kehadiran penuh yang akan saya berikan kepada Ibu Ima. Nantinya saya akan mendengarkan keluh kesah apa yang akan disampaikan Bu Ima. Sampai Bu Ima benar-benar menemukan apa yang menjadi tujuannya. Kemudian yang kedua yaitu saya akan memberikan ini diri saya untuk mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Bu Ima, dan tentunya yang ketiga saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nantinya bisa membantu Bu Ima untuk menemukan apa yang ingin dicari atau solusi yang ingin dicari. Baik, Kira-kira sepertinya itu Bu oke, Vita. sepertinya Bu Yulis sudah siap untuk menjadi coach dan sudah menyiapkan dirinya sepenuhnya dan akan menjadi pendengar yang baik dan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk Bu Ima. Semoga nanti di coaching ini berjalan dengan lancar antara Bu Yulis dan Bu Ima. Saya persilahkan langsung untuk dimulai untuk menjadi efektifan waktu aja. Terima kasih. Selamat sore Bu Yulis. Sore Bu Ima. Bu Yulis ada waktu ya? Sebentar aja Oh nih. iya.
Iya iya, waktu saya, memang saya tunggu Bu Ima, kemarin kan Oh ini ya, iya, sudah itu ya. benar benar, saya kan kemarin sudah menghubungi Bu Yulis bahwa saya tuh ingin, Iya, cerita-cerita gitu sama Bu Yulis. Hari ini bisa heeh, ya, Bu, saya ya? sudah siap loh. Oke. Bisa bisa Bu Ima, bisa. Oke, gini Bu Yulis, saya Mmm, ini ada sedikit permasalahan lah, dan saya butuh mhm. orang membantu saya. Siapa tahu dengan saya berbincang dengan Bu Yulis pada hari ini, saya bisa menemukan solusinya, Bu. Oh gitu, jadi rencana pertemuan, kali ini untuk menemukan solusi ya Bu Ima ya? Betul, rencananya tuh saya ingin Heeh. membagi cerita dan berharap bisa menemukan solusi nantinya dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Oh baik, kalau begitu boleh saya tahu permasalahannya Bu Ima itu apa ya? Oh, gini Bu, biasalah permasalahan anak-anak. Cuma ini saat saya nih punya satu murid yang agak beda dari yang lain. Dia Mhm. ini sering sekali bikin masalah di kelas. Teman-temannya diam, dia toel-toel, temennya diam, dia tendang-tendang. Pokoknya suka cari masalah sehingga nanti ujung-ujungnya berantem lah itu dengan teman-temannya. Nah, kalau sudah berantem, padahal si anak ini nih yang salah, Wildan namanya, Bu. Nah, Wildan ini meskipun dia yang salah, dia yang mengawali pertengkaran, nanti dia laporan tuh sama bapaknya. Nah, bapaknya ini langsunglah datang ke sekolah, tidak mau tahu bahwa anaknya itu benar atau salah gitu, Bu Yulis. Langsung datang ke sekolah marah-marah, nggak hanya marah-marah sama temennya Wildan, tapi gurunya saya pun ikut kena semprotnya, Bu Yulis. Bahkan pernah nih satu kali, Bu Yulis, bapaknya Wildani pernah bawa senjata tajam ke sekolah. Wah itu nyeremin banget Bu Yuli, serem banget saya jadi takut, gitu. Betul sekali. Kalau sampai begitu, waduh, itu bagaimana ya Bu Ima, kira-kira permasalahan yang Ibu Ima hadapi nih, kalau, diskalakan nih dari angka 1 sampai 5, menurut Bu Ima ada di skala berapa nih? Untuk permasalahan ini ya, Mhm, wah ini sih masalahnya agak gawat sih menurut saya, karena si orang tua ini kan mhm, sudah sudah bawa-bawa senjata tajam ke sekolah. Nah, oh iya Bu Yulis, perlu Bu Yulis tahu juga, orang tuanya nih kalau berdasarkan kabar yang saya dengar, berita-berita, dia mhm. tuh pembunuh bayaran gitu Bu Yulis, pernah dipenjara beberapa tahun. Aduh, Jadi kayak gitu tuh, aduh dia bawa senjata tajam tuh sudah jadi hal yang biasa lah buat orang-orang sana, karena orang sana tuh sudah tahu semua dia tuh pembunuh bayaran. Jadi untuk kasus ini skalanya gawat banget nih. betul Delap betul betul betul. 8 lah ya Saya kalau mendengar untuk ini kasus kok ini. iya, heeh. Oh begitu, jadi Bu Ima nantinya ingin mencapai di angka 8 ya Bu Ima ya, Iya, untuk penyelesaian keberhasilannya kasusnya ya? nanti. Heeh, kalau saya mendengar tadi, wah itu serem sekali Bu Ima ya. Betul. Kira-kira Bu Ima, apa yang Ibu Ima lakukan, eee, untuk mengatasi itu Bu Ima? Ketika, Mhm. Wildan itu bermasalah, apa yang Bu Ima lakukan ya? Ya, si Wildan ini kan sudah terkenal Bu Yulis, tidak hanya di kelas 4 yang saya pegang, Mhm. tapi dari kelas 2, kelas 3 itu memang sudah terkenal seperti itu. Dan saya tahunya bahwa orang tuanya punya kepribadian seperti itu, karakter seperti itu juga sudah dari lama, sehingga ketika saya berhadapan dengan Wildan, yang saya lakukan adalah saya mendekati anak ini secara personal. Saya berbicara dengan lemah Mmm, lembut kepada mhm anak ini, mhm. supaya anak ini mungkin harapan saya, oh kalau dikasari, dia tidak mau mendengarkan. Tetap saja siapa tahu dengan diberitahu dengan lemah lembut, anak ini bisa nurut gitu. Ternyata Bu Yulis sama saja, mau dikasari, mau dilembuti, tetap aja nih anak suka bikin masalah dan lapor sama bapaknya. Oh gitu. Mhm. Oh baik. Kalau begitu kira-kira strategi apa ya, apalagi yang harus dilakukan? Strategi supaya anak ini benar-benar, apa ya, bisalah, seperti yang lain, tidak tidak asal melapor ke bapaknya yang maaf pembunuh bayaran itu gitu, supaya tidak menjadi masalah. Kira-kira strategi apa yang Ibu lakukan? Ya, saya memang sempat berpikir agak keras tuh Bu Yulis, apalagi ya cara ini mendekati dia, berbicara lemah lembut gak berhasil, apa ya? Nah yang ada di pikiran saya, harusnya saya tuh
berkomunikasi langsung dengan orang tuanya Bu Yulis, harusnya itu ya. Karena di situ saya kan bisa saling apa, kayak sharing dengan orang tuanya, memberi pengertian kepada orang tuanya. Tapi Bu Yulis, mengingat background orang tuanya yang seperti itu, saya sudah takut duluan. Saya sudah takut duluan. Akhirnya muter otak lagi, saya, "Apa ya?" kata saya. Mungkin gini, saya kebetulan ada guru agama baru ini, guru agama baru. Beliau ini salah satu tokoh ustadz di kampung situ, nah juga di kampungnya Wildan. Nah, saya berencana untuk mengajak guru agama ini, Pak Imam namanya, supaya Pak Imam ini bisa datang ke orang tuanya. Jadi nanti Pak Imam yang memberikan, pengertian ke orang tuanya, terus apa ya, kayak menasehati orang tuanya lah, Pak Imam ini Bu Yulis. Jadi kalau saya sendiri, saya nggak berani jujur, jadi saya nanti minta bantuan ke Pak Imam ini, mungkin begitu sih rencananya. Oh gitu. Kira-kira kapan rencana itu akan Ibu Ima laksanakan ya? Maunya sih secepatnya, sebelum semester 2 lah. Saya pengen masalah Wildan nih di semester 1 ini harus sudah selesai, itu keinginan saya Bu Yulis. Betul sekali. Iya Bu Ima, ya betul sekali. Jadi karena permasalahannya saya rasa ya cukup berat ya Bu Ima Mhm, ya. Jadi harus segera diselesaikan Bu Ima ya. Apalagi Bu Ima sudah mempunyai strategi, ada yang membantu nanti Bapak Imam itu ya. mhm. Baik Bu Ima, kira Bu Ima untuk kedepannya komitmennya Bu Ima nih agar Wildan tidak lagi membuat masalah, rencana apa nih yang aksi apa yang akan Ibu Ima lakukan nih? Sebagai Kalau komitmen Bu Ima heeh, ini. iya. Komitmen saya pastinya saya harus, segera menyampaikan ini, keinginan saya ini Mhm. kepada Pak Imam, ya. Jadi saya harus berkoordinasi nih dengan Pak Imam untuk rencana selanjutnya. Sebetulnya sih sudah sempat saya sampaikan Bu Yulis bahwa saya perlu bantuannya Pak untuk ini. Wah, beliau sangat antusias. "Oh ya Bu, saya siap membantu." Cuma memang sampai sekarang belum dilaksanakan karena Pak Imam sendiri masih punya kesibukan pribadi, istrinya sakit, anaknya sakit, dan lain-lain. Saya pun juga tidak enak gitu Bu Yulis. Jadi saya nunggu nunggu masalahnya Pak Imam selesai dulu, baru nanti saya akan komitmen koordinasi lagi dengan Pak Imam untuk rencana saya yang tadi. Oh gitu, baik. Boleh saya tanya bagaimana perasaan Bu Ima, sekarang setelah, melakukan coaching ini Bu Ima? Jujur setelah melakukan coaching bersama Bu Yulis, hati saya tuh jadi lebih lega ya, jadi lebih nyaman karena unek-unek nih yang ada di hati ini akhirnya Alhamdulillah, iya. tersalurkan. Nah, saya bisa cerita dan Iya iya. bonusnya lagi nih, saya dapat solusi deh hari ini. Tadinya tuh buntu banget, apa iya ya, Alhamdulillah. ternyata alhamdulillah dapat solusi pada hari ini. Oh begitu, baik Bu Ima. Saya tunggu nanti ya Bu Ima ya, tindak lanjut dari coaching ini. Bagaimana, apakah permasalahan yang Bu Ima, sekarang hadapi itu benar-benar sudah terselesaikan? Apakah Wildan itu sudah, tidak kembali berulah dan sudah, sama dengan teman-temannya yang lain, sudah menjadi anak yang oke lah, baik-baik saja walaupun dia punya anggaplah bapak sebagai the king, pembunuh bayaran ya Bu Iya. Ima. Mhm. Iya iya, mudah-mudahan orang tua juga, nanti orang tua dari, bapaknya Wildan ini juga, memahami setelah Bu Ima, datang secara langsung bersama Bapak Imam nantinya ya. Ya, harapan saya Mungkin, begitu. itu ya Bu Ima ya. Ya, betul Bu Yulis, Iya harapan saya baik. begitu. Iya baik baik. Terima kasih banyak Bu Bagaimana Yulis Bu ya. Ima? Terima kasih banyak. Oh ya, baik, sama-sama Bu Ima, sama-sama ya. Baik kita kembalikan lagi kepada Bu Vita sebagai pengamat, Bu Ima. Baik, wah percakapan, coaching kita hari ini antara Bu Yuli sama Bu Ima sungguh luar biasa, sungguh apa namanya, akhirnya Bu Ima bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan tadi saya lihat Bu Yuli sudah hadir secara penuh dan juga, menjadi pendengar yang baik juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjadi pemantik bagi Bu Ima untuk menemukan jawabannya sendiri atas, permasalahan yang Bu Ima hadapi. Luar biasa, coaching kita pada hari ini.
saya rasa Bu Yulis dan Bu Ima kita cukupkan untuk coaching kita kali ini. Semoga apa yang akan dilakukan oleh Bu Ima nanti untuk memperbaiki permasalahannya terlaksana dengan lancar ya. Amin. Baik. Amin. Mari kita tutup ya coaching kita hari ini. Oke, terima kasih atas waktunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.